Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan aku Anissa Febrina Henry, founder of Business Group. Aku udah 5 bulan nggak pernah syuting untuk YouTube lagi sejak pindah ke Bogor ya, ke kota Bogor ya teman-teman. Nah, karena sekarang aku udah menemukan spot untuk syuting, spot baru di balkon ini. Nah, mulai sekarang aku akan rutin konten lagi, rutin untuk bikin video YouTube. Kayak kita sharing atau nanti talk show ya. Memang sih akhir-akhir ini aku tetap konten, tapi cuma untuk TikTok ya, video pendek tanpa pakai mic ini ya. Kadang voice over, bukan yang ngomong langsung. Nah, kalau pakai mic ini nanti itu kita akan talk show. Dan kalau aku syuting sendiri, nah nanti aku akan cerita tentang perjalanan atau proses aku pindahan dari Ciputat ke kota Bogor ini. Nah, jadi sekarang aku tinggal di Royal Tajur ya, kota Bogor. Royal Tajur ini terletak antara dua pintu tol. Bisa lewat ke kota, pintu tol yang di kota Bogor, atau pintu tol yang di Ciawi. Yang paling dekat di Ciawi, tapi bedanya nggak jauh ya. Bedanya itu paling satunya 5 menit, satunya 7 menit, kayak gitu. Jadi dari Tajur ini ke puncak itu paling cuma 30 menit. 30 menit itu udah sampai ke Taman Safari ya, tergantung ini jalannya padat atau enggak gitu. Jadi sekitar 20 menit itu kalau subuh-subuh udah sampai di Taman Safari. Nah, nanti aku akan menceritakan juga ke teman-teman kok bisa Uni Ica itu tiba-tiba pindah ke kota Bogor. Ada saudarakah di Bogor atau gimana? Nah, nanti aku ceritakan ya di sesi khusus. Kalau ini sesi uji coba karena memang dari habis Lebaran kita sampai di sini sekitar tanggal 4 atau 5 Mei ya 2023, sampai di Bogor lagi setelah mudik Lebaran. Nah, sampai di kota Bogor kita mulai melakukan perubahan-perubahan kecil. Tapi pas awal nyampe Bogor itu seminggu pertama udah Tommy sempat demam, sakit karena perubahan cuaca ya di Jakarta. Awalnya kan kita pas sampai langsung ke Tangerang Selatan ya, Pamulang dan Ciputat. Itu panas banget teman-teman. Jadi peralihan antara kita di kampung udaranya dingin, terus sampai sini panas. Nah, jadi udah Tommy demam tuh seminggu. Kemudian setelah itu kita mulai action lagi. Perubahan-perubahan sedikit, maksudnya apa? Nah, contohnya nih di belakang rumput yang udah tinggi lagi, akhirnya kita panggil abang potong rumput dari perumahan ya, karena kebetulan mereka lagi motong rumput di rumah sebelah. Yang tadinya aku mau potong sendiri secara berangsur, ternyata kalau sama tukangnya itu cepat ya. Itu perubahan pertama. Kemudian aku juga nyabut rumput karena apa? Karena banyak batu-batu di taman belakang itu, jadi harus kayak kita cabut sampai ke akar-akarnya. Kalau pakai mesin rumput kan akarnya nggak dicabut ya, cuma kayak ngeratain, tapi akarnya masih banyak dan
dan itu cepat banget numbuh lagi gitu. Akhirnya aku berangsur-angsur duduk pakai tikar gitu, terus aku cabutin pakai sabit urat-uratnya itu, walaupun sedikit demi sedikit, yang penting ada perubahan. Akhirnya sekarang udah hampir separuh, karena nantinya tetap kita akan kasih rumput sintetis, tapi diratain dulu dari akar dan batu-batu kayak gitu, supaya rumputnya juga nggak nusuk-nusuk nanti ke kaki. Di bawah rumput ternyata ada batu, ya kan. Nah, itu perubahan yang menurut aku membawa ke arah yang positif, karena aku jadi semangat ya, tiap pagi gitu semangat untuk nyabutin lagi rumput, berangsur-angsur, nggak mesti harus selesai langsung gitu ya. Habis lebaran itu juga mulai melihat dinding yang rembes, ada yang bocor, dan memang selama 5 bulan di sini dari awal itu udah kelihatan kalau itu memang harus dicari sumbernya, karena wallpaper yang di bagian pojok sebelah kiri di belakang dekat taman, nah itu ngelupas. Pasti ada sebabnya dong di mana kebocorannya itu. Tadinya kita mau santai aja, kapan mau siap mau ngebenerin itu gitu kan. Memang dari awal pindah ke sini kita minta terima apa adanya, karena memang sekalian buat ngonten. Tapi sebelum bulan puasa kemarin ya, sebelum bulan puasa kemarin ketika ada yang di sebelah itu mau dikontrakkan, udah ada yang ngontrak, ditemukanlah permasalahan. Airnya rembes ke rumah sebelah. Otomatis orang yang ngontrak di rumah sebelah itu kan komplain ke ownernya kan. Nah, dari owner sana juga komplain ke marketingnya, ya kan. Kebetulan marketing rumah sana sama yang marketing rumah ini, marketing bebas ya, bukan dari Royal Tajur, itu sama marketingnya. Jadi ketika udah dicek di sana tidak ditemukan di mana masalah kebocoran, akhirnya yang marketingnya itu minta tolong ke aku untuk rumahnya diperiksa sama mereka, maksudnya minta izin gitu ya untuk melihat di sini. Nah, pas bulan Ramadan itu udah cek-cek ya, tapi kan belum tahu mau dimulai dari mana, karena itu masih teka-teki, ini di mana ya kira-kira apa yang bocor, harus kayak apakah harus dibobrok tuh semua ya kan, aliran pipanya itu ya. Jadi ketika survei bulan Ramadan itu kan, nah aku ya agak keberatan juga, karena kan ini dia buru-buru mau minta diperbaiki, sementara nanti biaya dari aku. Nah, kita kan nggak siap untuk itu, kita nggak tahu nanti biayanya berapa, 1 juta, 2 juta, 3 juta, kan kita nggak siap untuk itu. Apalagi kita mau mempersiapkan diri untuk pulang kampung, ya kan. Pulang kampung itu biayanya gede, minimal aja sehemat-hematnya pulang kampung itu habis 15 juta gitu. Nah, pas H-3 kita mau pulang kampung juga, marketingnya tuh ngubungin lagi, Kak, mau datang tukang gitu. Kata aku ntar aja habis lebaran, kataku kan, karena kita mau siap-siap pulang kampung. Kita juga nggak bisa nungguin tukangnya kerja, juga mau fokus mau jualan, karena kita mau pulang. Kalau mau pulang itu kan otomatis libur 2 minggu ya kan. Akhirnya baru tuh dimulai habis lebaran. Tapi alhamdulillah ya, karena udah dicari dalam waktu 2 hari itu, alhamdulillah ketemu masalahnya. Dan ya lumayan ya, maksudnya itu kayak ternyata di sini masalahnya ya. Untung cepat juga ditanganin ya, karena kan kita juga udah 2 bulan teman-teman itu sengaja nggak pakai kamar mandi, karena ternyata ketika airnya ya kita mandi itu tuh langsung airnya rembes ke rumah tetangga. Akhirnya tadinya marketing ini minta kamar mandi yang di dalam kamar. Kita kan tadinya di belakang ya kamar, karena ada kamar mandi di dalamnya. Akhirnya karena kamar mandi itu belum bisa dipakai, bukan gimana ya, karena kita menghargai juga yang di sebelah, akhirnya kita mandi di kamar mandi tengah di atas. Ternyata setelah seminggu 2 minggu, waktu itu sebelum Ramadan ya, kita udah pindah mandi di tengah,
tetap aja rembes ke sana. Ternyata salurannya sama. Jadi mau kamar mandi yang di belakang atau yang di tengah, di atas itu tetap salurannya sama. Yang kita kan nggak tahu. Akhirnya kan komplain lagi. Terus bahkan aku sampai pindah ke depan, ke kamar depan ini. Karena toh aku juga mau pakai kamar mandi di tengah. Tadinya aku pilih yang di belakang kan karena ada kamar mandinya. Terus waktu itu kan kamar mandi nggak bisa dipakai. Akhirnya aku minta pindah ke depan. Sebenarnya aku suka di depan itu karena wallpapernya cerah ya, warna gold. Nah, tapi ya kamarnya kecil, nggak ada kamar mandi. Ya nggak apa-apa toh, kamar mandi juga di tengah nanti kan. Akhirnya karena nggak bisa juga dipakai dua-duanya, kita udah pulang kampung. Terus sampai di Bogor ini, balik dari mudik, kan masih ada tuh waktu sekitar 2 minggu sampai dibenerin yang bocornya. Akhirnya selama 2 minggu itu kita mengalah untuk mandi di bawah, di kamar mandi bawah ya, karena kan nggak enak ya menghargai yang di samping, karena di samping itu ada kantor, dijadikan kantor untuk bisnis online atau apa gitu kan. Kita nggak enak juga nanti kita mandi atau ngapain tapi airnya tetap rembes ke sana. Ketika kita udah mandi di bawah ya, mandi udah berarti bawa handuk lagi ke bawah ya kan, bawa pindahin sabun lagi. Nah cuma kita mandi aja di bawah, WC-nya masih kita pakai yang di atas itu, ternyata masih aja rembes ya. Ketika dicari sama tukang ada 2 yang bikin dia itu rembes, tapi dengan ditemukan masalah ini bikin lega juga. Tahu masalahnya ya cepat diperbaiki, dan kemudian yang tadinya itu ruangan belakang itu kan di gudang ya, gudang, terus dindingnya juga bercak-bercak, nggak estetik lah pokoknya. Nah sekarang alhamdulillah udah diperbaiki, udah dicat lagi setelah dicari di mana bocornya. Ternyata memang pertamanya di saluran airnya itu ada yang pipanya itu kecil, sementara dari kamar mandinya gede tapi pipanya kecil atau gimana. Pokoknya aku susah ya menjelaskan, sehingga airnya separuh masuk ke dinding ya. Terus kemudian setelah itu diperbaiki kok masih aja rembes. Terus ternyata saluran di WC-nya juga ada yang retak, pecah gitu. Nah dibobrok lagi. Tadinya tuh kita juga udah mikirin ya, kalau nanti ini diperbaiki apakah ini semuanya akan dibobrok atau apa. Jadi pikirannya udah macam-macam gitu. Nah setelah ditemukan, nah akhirnya dilubangi segini aja, terus dilapisi pipanya yang pecah itu. Ternyata pecahnya itu ke arah rumah tetangga. Nah pantesan itu setiap ada rembes duluan ke rumah dia yang keluar airnya gitu. Nah rumah dia itu di bawah, karena kan ini Bogor ya, maksudnya itu di perumahan ini tuh makin lama makin turun. Nah di setengah dinding kita itu di lotengnya dia di atas ya. Nah rembes tuh ke atasnya itu dia ya. Nah, akhirnya udah selesai, udah tahu permasalahannya, otomatis udah bisa dicat tanpa ada kekhawatiran untuk rembes lagi. Akhirnya berulang kali dicat sama Uda Tommy, alhamdulillah udah bersih. Sekarang maksudnya itu kan udah 2 ya hal-hal baru yang dilakukan, perubahan. Terus catnya berulang-ulang kali tuh, tetap jamuran, didempul lagi sama Uda Tommy. Alhamdulillah sekarang udah lumayan ya, udah lumayan mulus. Sebenarnya kan nanti mau di wall molding. Nah waktu itu kita belum bisa wall molding dan lain-lain, karena kan yang belakang itu masih kotor ya, nggak estetik gitu rembesan air. Jadi kan kita nggak mungkin juga nge-wall molding yang di depan aja, semuanya nanti akan di wall molding sedinding itu. Nah terus nanti yang di ruang belakang itu akan kita bikin ruangan makan, beli meja makan gitu kan. Terus yang di depan pengen beli sofa, tapi karena kemarin
kemungkinan akan dibobrok semua, dan abang tukangnya aja mikir ya udah terlanjur diisi orang, takutnya semua kena debu. Nah, kan itu khawatir juga ya. Akhirnya ya dipending gitu. Mau beli sofa nggak jadi. Karena takutnya yang di belakang ini nanti akan dibobrok banyak. Tapi kan sekarang masalahnya udah terselesaikan satu persatu. Tinggal nanti fokus gitu ngumpulin, mau duluan beli sofa, mau beli meja makan. Nah, apalagi ada strateginya, udah ada tujuannya gitu ya. Memang nanti dari awal aku pindah itu kan niatnya mau ngonten home decor, kemudian nge-affiliate. Affiliate itu artinya kita promosiin barang yang kita pakai, kita taruh keranjang kuning atau link, nanti kita dapat komisi. Dan alhamdulillah ketika aku fokus pengen cari ilmu tentang affiliate, TikTok affiliate, nah tiba-tiba aku ketemu ya calon pengajarnya, dan nanti itu akan kita bikin kelas. Nah, tapi iseng-iseng sebelum kelasnya dimulai, aku kan memang suka ya belanja barang-barang untuk ngonten nih. Kayak sekarang ini aku pakai tripod. Sekarang aku pakai tripod yang beli di TikTok, yang menurut aku ini sangat membantu karena tingginya 160 cm dan itu lebih tinggi dari aku ya. Jadi yang biasanya tripod lama itu 1 juta loh harganya, karena tangkainya sama tempat nyantolinnya itu berpisah ya, belinya 500. Nah, yang sekarang ini yang aku pakai ini ringan, bisa dilipat. Pas dilipat cuma 31 cm, itu harga cuma 160.000. Nah, ketika aku beli, kemudian aku review pas datang, aku promosikan di FB, alhamdulillah pecah telur. Ngomset 950.000, kejual 6 ya. Dan itu aku buktikan sendiri, komisinya, prediksi komisinya 93.000. Wah, berarti beneran ya dapat uang dari affiliate gitu kan. Nah, nanti aku bahas-bahas juga tuh, kita sama-sama belajar tentang TikTok affiliate. Karena apa ya, zaman sekarang kita mempromosikan sesuatu bukan lagi di zamannya reseller gitu kan. Reseller itu peluang ditikungnya gede, tapi di affiliate itu semuanya by system, nggak ada tikung menikung gitu ya. Jadi komisi dicatat secara sistem gitu. Nah, ini aku mau membuktikan nih apakah udah masuk nih affiliate-nya nanti. Karena apa, kemarin ketika ada yang mesen itu belum ada masuk affiliate komisinya, tapi udah ada prediksinya sekitar 93.000. Misalnya nih komisi 15.000 per tripod. Teman-teman nanti juga bisa beli dulu tripodnya, nanti masukkan ke keranjang kuning biar orang lain nanti yang beli, teman-teman dapat komisi juga gitu. Nah, jadi ketika terkirim barangnya itu nggak langsung masuk komisinya. Nah, komisi itu masuk kalau udah waktu 5-7 hari, 5-7 hari barangnya terkirim gitu. Jadi kayak ada waktu mereka komplain untuk seminggu. Kalau dia nggak komplain, komisi baru masuk ke kita. Nah, alhamdulillah kemarin dari 93 itu hari ini aku cek tadi udah masuk komisinya 64, tinggal aku cairkan 64.000. Aku di sini cuma baru mau nguji ya apakah benar dapat uang dari TikTok affiliate kayak gitu. Nah, jadi satu persatu perubahan kecil itu udah aku lakukan ya, termasuk di sini. Ini tadinya tuh nggak ada lampu, belum dinyalain lampu selama 5 bulan ya, belum dinyalain lampu di kamar yang depan ini sama di balkon ini karena waktu itu berkarat. Jadi setiap kita nyalain langsung konslet dan mati lampu semuanya. Akhirnya kemarin dibenerin sama Uda Tommy, yang berkaratnya udah dibuang, diganti yang baru. Alhamdulillah sekarang bisa dipakai di sini tempatnya. Jadi membuat aku happy gitu ya. Karena apa? Karena ada perubahan-perubahan kecil itu ya. Yang perubahan itu yang ujung-ujungnya nanti menghasilkan cuan. Apa yang aku lakukan itu ada targetnya. Aku rapi-rapikan ruangan di belakang. Di belakang itu masih kayak gudang ya. Banyak cokonisa, stok-stok. Nah, aku nanti mau tanpa stok.
aku mau nge-review rumah, ngedekor rumah, terus nanti dipromosikan barangnya, terus pakai affiliate gitu, diafiliatkan. Jadi nanti aku akan promosikan Cokonisa, Kopi Nisa, Gula Nisa, semua yang stok-stok penghabisan nanti akan aku kasih hadiah yang banyak ya. Karena nanti juga akan ngebantu supaya ruangannya cepat estetik ya teman-teman. Nanti Cokonisa itu kan 110 tuh, nanti aku jual 100.000 free ongkir, dan aku gratiskan nanti produk-produk SR12 ya. Produk SR12 contohnya parfum. Kenapa parfum? Karena kemarin kebetulan pas beres-beres aku ketemu parfum, terus kemudian ternyata wangi banget, udah lama hilang sejak launching ya, maksudnya itu sejak pindahan itu hilang. Nah kemarin ketemu pas beres-beres di belakang, dan itu wangi banget, aku pengen deh ngasih gratis nanti ke teman-teman. Terus kemudian pas beres-beres di belakang juga ya, itu ketemu yang aku cari selama ini, apa? Plat hijab yang udah aku bikin 2 tahun yang lalu, lebaran 2 tahun yang lalu. Itu aku bikinnya 500 piece plat hijab, itu import ya, maksudnya itu dibikinnya di luar negeri. Dulu aja aku PO-nya sebulan. Tapi setelah itu aku belum jadi bikin hijab. Nanti aku mau bikin hijab. Lagi ngedesain dulu nih hijab printing. Tapi platnya udah ada dari 2 tahun yang lalu. Dan itu kemarin hilang. Masih ada sisa 400 ya, karena sebagian aku jadikan untuk masker, waktu itu masker Sultan. Nah masih ada 400 dan itu hilang sejak pindahan. Kemarin ketemu di koper yang udah jadi gudang di belakang, di rak-rak. Padahal itu harta karun loh, itu senilai 4.500.000 piece itu dulu kali 8.000 ya, 4 juta. Tapi misalnya sisa 300 nih yang dari situ, 300 kali 8.000 kan lumayan juga, 2,4 juta. Dan itu ketemu di koper di belakang gitu. Dan aku happy banget karena udah tahu memang setelah lebaran aku pengen launching hijab, tapi platnya hilang ya kan. Nah alhamdulillah kemarin ketika beres-beres ketemu. Nah berarti perubahan kecil lagi ya. Nah gitu teman-teman, nanti kita bersambung lagi ya. Nanti kalau aku nggak punya teman host untuk talk show, aku akan ngobrol sendiri, menjawab Q&A. Kita bikin Q&A, apa pertanyaan teman-teman, nanti aku jawab di podcast sendiri, podcast nggak sih namanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Apa ini ya? Nih podcast atau ngapain ya? Di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.